Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-maqsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati para tokoh masyarakat, para dewan guru TPQ Jamiat Quraniyah, Jamiatul Qiraah, Pak Imam Masjid Ijtima'ul Ikhwan, juga Ustadz Idham, yang kita muliakan Ibu Ipa Ragwan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga yang kita muliakan para tokoh, juga semuanya, ibu-ibu, kayaknya bapak-bapak terada nih, ibu-ibu saja nih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan ibu pelaki tara kaweng lagi. Kalau kaweng lagi, amin paling keras ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kebahagiaan, kita berkumpul dalam cinta. Kita berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah momen di mana kita mengumpulkan cinta kita, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Sebagaimana Bu, Pak, kita kalau kita akan masuk di bulan Ramadan, kalau kita masuk Ramadan, sering kita dengar ustaz-ustaz ceramah. Ustaz ceramah, Pak, Ibu, bulan Ramadan, bulan magfirah ya, bulan ampunan. Kalau kita nggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau kita nggak dapat rahmat di bulan Ramadan, kapan lagi? Begitu juga hadirin wal hadirat dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini, Ibu masih fokus Bu? Bu, ini saya doakan ibu-ibu yang tara fokus pulang-pulang dengan suami kawin lagi, amin. Bu, Rabiul Awal adalah bulan kita memupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Rabiul Awal bulannya kita dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai kalau bulan Rabiul Awal kita nggak dekat sama Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal kita nggak tambah cinta sama Nabi Muhammad, mau kapan lagi? Kita bikin maulid sana, maulid sini, datang maulid di sana, dengar ceramah di sini, disebutkan Nabi Muhammad, sholawat terus, bahkan tiap hari ada maulid. Ya Nabi salam alaika, tapi nggak tumbuh kecintaan sama Nabi Muhammad, mau kapan lagi? Nggak tambah dekat dengan Nabi Muhammad, nggak tambah sholawatnya, mau kapan lagi? Hadirin hadirat. Jadi perayaan Maulid Nabi Muhammad bukan saat kita berkumpul kayak begini, ini seremonial Bu. Tapi hakikat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan kita tambah cinta kepada beliau, dengan kita mengikuti ajaran beliau,
Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itulah hakikat kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad, Pak, Nabi Muhammad Bu, lahir bawa rahmat. Nabi Muhammad lahir bawa teladan. Nabi Muhammad lahir bawa contoh. Nabi Muhammad lahir membawa ajaran. Nabi Muhammad lahir membawa sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita peringati Maulid Nabi Muhammad, contohi kehidupan Nabi Muhammad. Kalau kita peringati hari lahirnya, contohi akhlaknya, ikuti teladannya. Itulah hakikat kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW ada dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi bersabda, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta sama aku, kata Rasul, nanti dia di surga masuk bersamaku di dalam surga. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang paling nanti masuk surga di samping Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak ikutin sunnah Nabi, orang yang paling banyak baca sholawat. Kalau pengen masuk surga sama Nabi Muhammad, baca sholawat banyakin, ikuti sunnah Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah katakan, wahai Nabi Muhammad, katakan sama umatmu, katakan sama umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Syaratnya satu, ikuti aku Nabi Muhammad. Kalau kita Bu ikut Nabi Muhammad, kita contohi Nabi Muhammad, kita teladani Nabi Muhammad, maka kita punya pahala satu yang begitu besar. Jaminannya satu, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Kita dapat cinta Allah. Orang kalau udah dapat cinta Allah, Bu, hidupnya enak. Orang kalau dapat cinta Allah, hidupnya mulus. Saya kasih contoh, Bu. Ibu-ibu semuanya punya anak. Punya anak. Ibu sayang nggak sama anak ibu? Cinta nggak sama anak ibu? Kira-kira ibu-ibu kalau anak ibu bilang, mama mau beli sepeda, insya Allah ibu-ibu beliin sepeda. Kalau nggak ada duit, sabar, saya cari duit dulu. Kerja cari duit buat beli anaknya sepeda. Kenapa? Karena cinta dan sayang sama anak. Lah kita Bu, Pak, kalau kita udah dapat cinta Allah, kita minta apa aja dikasih. Kita disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Ya Allah, pengen dapat duit 1 miliar, insya Allah dikasih sama Allah. Ya Allah, pengen masuk surga, masuk surga. Kenapa? Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Kita minta apa, Allah kasih. Syaratnya dicinta dan disayang sama Allah. Nah, cara mendapat cinta Allah, Allah kasih tahu dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau umatmu itu mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya satu, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan yuhibbukumullah, Allah cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Diampuni Bu dosanya. Syaratnya satu, ikutin Nabi Muhammad SAW. Ikuti sunnah Nabi. Bu, Pak, anak-anak dari kecil kayak begini, ajarin ikut sunnah Nabi. Makanya nih panitia Maulid, ini saran, kalau boleh tahun depan baca Maulid jangan digabung laki perempuan, kasih pisah, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Hal-hal kecil begitu Pak, Bu, harus perhatikan. Nabi Muhammad datang bawa syariat supaya laki-laki sama perempuan jangan ikhtilat, jangan bercampur aduk. Nah, kita bikin hal-hal kecil, walaupun masih kecil, dari kecil biasain. Dari kecil pisahin, laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, biar nambah berkah acara kita. Dari kecil ajarin mereka sunnah. Dari kecil
Antar anak mengaji, dia pakai baju koko, bilang, "Nah, pakai baju koko tangan kanan dulu." Nanti anak tanya, "Kenapa mah? Kenapa bu? Kenapa umi?" Bilang, jawab, tangan kanan pakai baju pakai tangan kanan, itu sunnahnya Rasulullah. Oh iya bu, iya mah. Nanti dia pulang dari TPQ, dia pulang dari sekolah, bukain bajunya, bilang, "Nah, buka baju tangan kiri dulu yang dilepas." Dia nanya, "Kenapa mah? Kenapa pak?" Bilangin, itu sunnahnya Rasulullah. Dia hidup dari kecil dengan mengamalkan sunnah Rasulullah. Dari hal-hal yang kecil seperti itu. Pakein sepatu kaki kanan dulu, bukain sepatu kaki kiri dulu. Masuk dia ke kamar mandi, ajarin, "Nah, masuk kaki kiri dulu." Itu sunnahnya Rasulullah. Dia hidup, dia bangkit, dia tumbuh besar dalam keadaan ikut sunnah Rasul. Nanti masuk umur belasan, umur remaja, dia datang teman-temannya, datang kasih minuman, mabuk, pergaulan, dia bakal bilang, "Ini bukan sifatnya Rasulullah." Bakal timbul sendiri. Rasulullah gak pernah minum begini, Rasulullah gak pernah seperti ini, Rasulullah gak pernah pakai kayak begini, Rasulullah gak pernah minum minuman keras. Kenapa? Dari kecil dia hidup dengan sunnahnya Rasulullah. Itu alamiah Pak Bu. Dari kecil ajarkan sama dia sunnahnya Rasulullah. Minum, nah minum pakai tangan kanan 3 kali teguk. 3 kali teguk. Makan pakai tangan, ajari mereka hal-hal seperti ini, tapi tumbuhkan ke dalam mereka cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sunnahnya Rasulullah. Nabi itu, ibu bapak, Nabi kasih kita pesan, "Alimu auladakum salasa." Ajarkan kepada anak-anak kalian, kata Rasul, 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kalian cinta kepada Al-Quran. Pelajari Al-Quran, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Yang kedua, kata Rasul, ajarkan kepada anak-anak kalian cinta kepada Nabi. Ajarin dari kecil cinta sama Rasulullah. Ajarin dari kecil baca selawat, kayak tadi, ajarin sunnah Nabi. Dari hal-hal yang kecil kayak begitu Pak. Yang ketiga, kata Rasul, ajarkan kepada anak kalian mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, inilah hakikat kita memperingati maulid. Ketika kita pulang, kita amalkan, maka maulid yang dilakukan, yang kita hadiri, itu maulid yang sukses. Kita datang ke maulid, kita pulang ngamalin sunnah Rasul, banyakin baca selawat, berarti kita datang maulid sukses, visi misinya dapat. Tapi kalau pulang cuman pulang aja langsung tidur, besok lupa apa sih Nabi Muhammad itu, lupa baca selawat, maka itu datang maulid seremonial aja Pak Bu. Datang maulid cuma datang simbolis. Nah kita Bu Pak, kita hidupkan sunnah Rasul dalam rumah-rumah kita. Kita hidupkan kebiasaan Nabi dalam hidup-hidup kita. Kita hidupkan selawat dalam rumah kita. Banyakin baca selawat. Bu, dulu ada satu sahabat Rasul. Satu sahabat Rasul datang sama Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, "Ya Rasulullah, kira-kira ya Rasul, saya ini baca selawat sehari bagaimana banyaknya?" Nabi bilang, "Terserah kamu." Dia katakan, "Ya Rasul, kalau begitu saya jadikan 1/4 dalam sehari, 1/4 waktu saya untuk baca selawat." Jadi saya dari misalnya dari jam 3 subuh bangun qiyamul lail sampai nanti jam 10 malam tidur contoh, itu 1/4-nya saya pakai selawat. Sehari kehidupan saya 1/4 selawat. Nabi, bagaimana ya Rasul? Nabi katakan, bagus. Tapi Nabi bilang, "Wa in zidta fa khairun." Nabi katakan, kalau kamu tambah, bagus. Oh, begitu ya Rasul. Baik. Kalau gitu ya Nabi, saya jadikan 1/3 waktuku dalam sehari untuk baca selawat. Ditambahin. Bagaimana ya Rasul? In zidta fa khairun.
Nabi katakan bagus, tapi kalau kamu tambahin lagi, lebih bagus lagi. Oh begitu ya Rasul. Dia bilang, ya Rasul kalau begitu setengah dari waktu saya akan saya gunakan baca selawat. Bagaimana ya Rasul? Nabi katakan bagus. Wa in zitta fa khair. Tapi kalau kamu tambah lagi, lebih bagus lagi. Ini setengah nih, setengah waktunya dalam sehari dipakai baca selawat. Nabi bilang tambahin lagi, lebih bagus lagi. Akhirnya dia bilang, ya Rasul kalau begitu maka saya akan jadikan seluruh waktu saya isinya baca selawat terus untukmu. Seharian selawat terus. Nabi katakan apa bu? Dengerin, ini yang Nabi bilang. Idzan tukfar laka dzambuk wa tukfa laka hammuk. Nabi bilang, kalau kamu jadikan seluruh waktumu baca selawat, maka kamu akan dapatkan dua. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah dan seluruh keinginanmu akan dicukupi oleh Allah. Mau apa bu? Dicukupi sama Allah. Pengen apa? Dikasih sama Allah. Dulu ada satu cerita. Satu ulama dia datang ke satu kampung. Bu, mau dengar cerita gak bu? Betul. Coba kita lihat jam dulu. Takutnya ibu saya mengantuk. Bu, dulu ada satu ulama datang ke satu kampung, bekal airnya habis. Jadi mereka musafir, udah nggak ada air, airnya habis. Dia masuk ke satu kampung, ternyata di situ ada sumur, ada parigi. Dia bilang alhamdulillah ada air. Ini ulama besar, pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia bukan pengarang kitab Dalailul Khairat. Pengarang kitab Dalailul Khairat. Ulama besar, wali min auliyaillah. Abu Sulaiman kalau saya nggak salah namanya, pengarang Dalailul Khairat. Ini Abu Sulaiman datang, dilihat itu sumur, ternyata sumur nggak ada timba. Dia punya timba itu nggak ada, airnya dalam di bawah. Bingung, gimana ini cara kita ngambil apa? Ngambil air. Timba nggak ada, airnya dalam. Dia bingung. Sedangkan para rombongannya ini udah nggak ada air lagi, kehabisan air. Dia bingung, tiba-tiba datang satu anak kecil. Anak kecil, mungkin anak-anak kayak tadi itu, baca-baca maulid. Dia bilang, ya Syekh, kamu ini kenapa? Ada apa denganmu? Dia bilang, wahai anak kecil, saya ini pengen ngambil air. Tapi ini sumur nggak ada timba. Sumurnya nggak ada timba. Itu anak kecil ketawa, gara-gara masalah ambil air di sumur ini kamu bingung wahai Syekh. Iya. Oh itu kecil. Akhirnya sama anak kecil itu bu, ini anak kecil ya. Jangan kita bayangin yang ngobrol ini ulama besar juga, bukan, anak kecil. Itu sama anak kecil dia datang ke sumur itu, diludahin sama dia. Diludahin. Ketika diludahin sumur tersebut, itu air langsung naik sampai banjir. Dia bilang, wahai Syekh, ambil tuh air ini. Kaget, ini ulama. Kaget, luar biasa. Anak kecil punya keramat. Masih kecil udah punya keramat jadi wali. Dia ludahin air di sumur, langsung luber airnya keluar. Gak pakai timba-timba lagi. Dia mau ngambil air, tinggal ludahin air keluar. Dia bilang, ya anak kecil, kamu ini masih kecil-kecil cabai rawit kamu ini. Masih kecil-kecil kasih tunjuk keramat. Kamu punya amalan apa? Dia bilang, wahai Syekh, saya ini gak punya amalan. Saya ini bukan wali, saya bukan kayak kamu. Cuma saya punya amalan satu. Saya dididik oleh orang tua saya, perbanyak baca selawat. Sampai hari ini saya tiap hari saya baca selawat 100.000 kali. Anak kecil, Pak, Bu. Saya baca selawat tiap hari 100.000 kali. Berkat lidah dan ludah yang selalu dibacakan selawat,
apapun yang saya inginkan Allah kasih. Saya ingin ambil air di sumur, tinggal saya ludahin, airnya keluar. Berkat sholawat. Itu yang Nabi katakan, idza tughfar dzambak wa tughfalaka hamd. Dosamu diampuni, keinginanmu, kesumpahanmu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Keinginanmu akan diberikan, sumpah dihilangin. Banyakin baca sholawat. Ada satu sahabat Rasul SAW yang bernama Aba Kahil. Pak Bu, kita nih mungkin baca sholawat 100.000 kali terlalu berat. Kita baca sholawat 100.000 kali itu mungkin bagi kita terlalu banyak, ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang berat. Buktinya anak kecil itu bisa, ulama-ulama bisa. Cuman bedanya kita ini mager, malas gerak. Ya, malas gerak aja. Kalau kita baca selesai. Cuman karena udah kebayang Allah 100.000, ya, hanya jadi berat sendiri. Tapi nggak apa-apa Bu, semuanya itu ada fasenya, ada tahap-tahapnya. Ada satu hadis Rasul nih Bu, walaupun kita nggak bisa 100.000, minimal jangan tinggalin sholawat. Ada satu hadis Nabi katakan apa? Dari sahabat Aba Kahil. Nabi bilang sama Aba Kahil, ya Aba Kahil. Nabi bilang, ya wahai Aba Kahil, sahabat. Man shalla alayya thalatha marratin hubban li wa syauqan ilayya kana ahaqqa 'ala Allah ay yaghfira dhunubahu fi dhalikal yawmi wa tilkal lailah. Nabi bilang, Bu, kita kalau 100.000 nanti insya Allah pasti bisa. Tapi ini dengerin. Ini Nabi bilang, wahai Aba Kahil, siapa orang yang baca sholawat berapa kali? 3 kali. 3. Bukan 30, 3. Siapa orang membaca sholawat kepadaku 3 kali, syaratnya 2 kata Rasul, hubban li wa syauqan ilayya. Sholawatnya itu penuh dengan cinta kepadaku dan kerinduan kepadaku. Baca sholawat karena cinta sama Rasul, karena kangen dan rindu sama Rasul. 3 kali Bu, 3 kali, nggak banyak-banyak kata Rasul. Maka apa pahalanya? Karena ahaqqu 'ala Allah, maka itu menjadi haknya Allah, wajib atas Allah. Ayaghfiru dzunubahu fi dzalikal yaumi wa tilkal lailah. Allah akan ampuni dosanya hari itu, malam itu diampuni oleh Allah. Baca sholawat berapa? 3 kali. Tapi syaratnya apa? Hubban li wa syauqan ilayya. Cinta dan rindu sama Rasul. 3 kali kebanyakan, sekali aja baca sholawat. Nabi bilang apa? Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang membaca 1 sholawat 1, Bu, berapa? 1. Kalau nggak bisa 3, 1 deh. Maka apa? Sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Maksudnya apa? Allah berselawat. Allah berselawat di sini dikatakan Allah memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Baca 1 selawat dapat 10 rahmat. Bu, Habib Abdullah Al-Haddad, sahibul Ratibul Haddad, yang biasa kita baca Ratib. Habib Abdullah Haddad itu bilang, 1 saja rahmat Allah didapatkan oleh manusia, 1. Dia dapat 1 rahmat Allah, maka kata Habib Abdullah Haddad, 1 rahmat itu cukup untuk menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Dia dapat 1 rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Dia dapat 1 rahmat Allah cukup dunia bagi dan akhirat. Lalu bagaimana kalau dia dapat 10 rahmat? Bagaimana kalau dia dapat 10 rahmat? Berapa? 1 sholawat dapat 10 rahmat. Sehingga Nabi itu, Bu, Nabi itu katakan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang skakar adalah orang yang mendengar namaku tapi dia nggak mau baca selawat. Dia dengar nih Nabi Muhammad, nggak mau baca selawat. Makanya Bu, jadikan ini kebiasaan Bu, jamaah, ya.
Ini ibu kayaknya sama ngantuk ini nih kayaknya nih ibu. Bu. Ya. Lanjut. Coba lihat jam dulu. Ya, 20 jam lagi. Ibu. Ini Rasul tadi sampai mana kita cerita ya? Gara-gara ibu mengantuk sih. Lupa kan? Allahumma sholli Muhammad. Bu, jadikan kebiasaan bu, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, cekatan baca salawat Allahumma sholli alaihi. Itu harus jadikan kebiasaan. Kita dengar Rasulullah bersabda, langsung di belakang Allahumma sholli alaihi. Itu harus cekatan. Kenapa? Karena Nabi bilang, siapa orang yang mendengar namaku disebut, dia nggak mau baca salawat, itu orang pelit. Itu orang si kakar. Dia dengar Nabi Muhammad bersabda gini, baca salawat bu, Allahumma sholli alaihi. Coba latihan Nabi Muhammad. Ya begitu. Itu jadikan kebiasaan kita bu. Ya. Dulu bu, ini satu cerita terakhir. Dulu kita sering dengar riwayat ini, Sayyidatina Aisyah menjahit di malam hari. Sayyidatina Aisyah menjahit malam hari gelap. Nabi Sayyidatina Aisyah pakai ini apa? Lampu obor begitu. Tiba-tiba padam. Ini apinya mati. Jarumnya Sayyidatina Aisyah jatuh. Jarumnya jatuh. Ini jarum kecil. Sayyidatina Aisyah langsung merangkak-rangkak cari-cari mana itu jarumnya, mana itu jarum, gak kelihatan. Kenapa? Gelap. Kita aja mungkin pakai lampu, kalau ada jarum jatuh di sini kita cari susah. Apalagi zaman itu gelap. Tiba-tiba datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cahaya Rasulullah, dengan nurnya Nabi Muhammad, itu ruangan jadi terang benderang. Sehingga saking terangnya itu ruangan, itu jarum yang kecil yang jatuh dilihat oleh Sayyidatina Aisyah. Oh itu jarumnya, diambil. Dengar lihat itu jarum, begitu bercahayanya Rasul, Sayyidatina Aisyah bilang begini, ya Rasulullah, begitu tampannya wajahmu, begitu bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Bu, Rasul bilang begini. Nabi Muhammad jawab kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka orang gak bisa lihat wajahku di hari kiamat. Binasa. Harbata, kalau bilang harbata itu. Celaka, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang gak bisa lihat wajahku di hari kiamat. Boro-boro minta syafaat bu. Kita kalau minta syafaat di hari kiamat cuma minta syafaat sama Nabi. Kita minta pertolongan sama Rasulullah. Ini jangankan minta syafaat, lihat aja nggak bisa. Maka ini orang kurang celaka apa? Ketika kita minta syafaat sama Rasul, dia hanya lihat Rasul aja nggak bisa. Siapa orang yang nggak bisa melihat Rasulullah? Siapa? Ahlan sahlan Abahalil. Wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka orang gak lihat aku di hari kiamat. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasul, siapa itu orang yang celaka? Siapa itu orang yang soe betul? Kalau orang bilang soe sekali itu dia. Dia kalau soe sampai tak bisa lihat Nabi Muhammad. Siapa itu orang kayak begitu? Rasul bilang, bu, dengerin jawab Rasulullah. Orang yang gak bisa lihat Nabi Muhammad, orang yang celaka, orang yang soe, itu Nabi bilang, alladzi yuzkar ismi walam yusalli, atau kama qala, alladzi yuzkar ismi al indahu falam yusalli alayya, atau kama qala Nabi. Orang yang soe itu wahai Aisyah, orang yang sial itu wahai Aisyah, orang yang cilaka itu Aisyah, gak bisa lihat wajahku, orang dengar namaku disebut dia gak mau baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati bu, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad gak baca selawat, takutnya masuk di hadis itu. Jadi bu, ini harus dipaksa bu. Gak apa-apa kan kita paksa orang masuk surga, paksa kebaikan, sekali-sekali gak apa-apa. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad baca
selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, atau minimal Allahumma shalli alaihi. Dengar Nabi Muhammad itu jadikan kita punya cekatan, jadikan kita punya kebiasaan. Dengar nama Nabi Muhammad, selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nah, Bu, itu kenang-kenangan Maulid kali ini, amalin itu. Minimal kita harus jadi orang yang cekatan, dengar nama Rasul langsung baca salawat. Nah, mudah-mudahan ibu bapak hadirin ini bisa manfaat bagi kita. Ini di jam 10, biar jangan terlalu lambat, jangan terlalu telat. Nah, biar kita selesai habis ini. Yang penting, Bu, bukan ceramah yang panjang, tapi yang penting apa yang diceramahin diamalin. Ya, banyakin baca selawat, cinta sama Rasul, ajarin sama anak-anak kita ngamalin sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ngamalin perbuatan Rasul, ajarkan dari hal-hal yang paling kecil. Tanamkan sama mereka, wahai anak ini sunnah Rasul, wahai anak ini loh ajaran Rasul, wahai anak ini loh kebiasaan Nabi Muhammad. Dia tumbuh itu anak sampai besar, dia tertanam, saya harus hidup dengan kehidupan Rasulullah SAW. Saya harus berperilaku dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kampung kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak-anak kita, juga anak-anak TPQ mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat, menjadi anak-anak kebanggaan Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan di dalam hati kita semua kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jadikan kita semua hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna minan khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadir bila yaghib tawassalna ilayka bil habib تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضر بلا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضر بلا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجة في الدنيا بالميسرة وفي الآخرة بالجنة والمغفرة ومرافقة أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته. اللهم يا الباعلوي شفاء كل كربة جلي بكم يا أهل الولاية كل حاجة قلي يا الباعلوي شفاء كل كربة جلي بكم يا أهل الولاية كل حاجة قضي يا الباعلوي شفاء كل كربة جلي بكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi antum semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.